Saya mau klarifikasi sebenarnya waktu terakhir saya juga udah infokan ke tim, udah kita diam. Mungkin diperbaiki? Wah gila nih, loh nggak identik sama timnas Indonesia juga. Wah ini belum selesai masalah jersey, tiba-tiba ramai lagi gitu. Intrik ternyata bukan hanya semata-mata soal politik, tetapi juga olahraga, lengkap dengan atribut-atribut pendukungnya termasuk jersey. Kita saksikan percakapan di Twitter atau X berikut ini. Saya kira Anda sudah lihat percakapan itu ramai sekali, riuh rendah, bahkan sampai terjadi boykot terhadap jersey yang digunakan oleh timnas yang kalau itu dipakai dan dibeli oleh masyarakat, harganya juga bagus, maka itu akan pendapatan yang besar sekali, suatu kegiatan ekonomi yang penting. Tetapi ternyata ada juga yang mengatakan bahwa soal jersey ini tidak berdiri sendiri. Ini terkait dengan siapa yang mendapatkan sponsor, apakah ada fee-nya, apakah fee-nya dibayar atau tidak. Apakah ini soal kompetisi di antara mereka yang mempunyai merek atau juga ada pandangan-pandangan yang berbeda di antara para coach. Dan pandangan-pandangan yang berbeda ini adalah sesuatu yang wajar kalau ini bisa memajukan sepak bola Indonesia. Mari kita saksikan bersama satu persatu. Setelah ini beberapa hari ke depan saya juga akan menurunkan sejumlah narasumber lain yang akan berbicara dan menganalisis apa sebetulnya yang terjadi, intrik apa yang tampak di balik dari soal jersey ini. Namun untuk sementara ini mari kita saksikan percakapan saya dengan Sadat menyangkut soal latar belakang apa dan mengapa dia membangun Erspo sehingga kemudian menjadi polemik bikin ramai ini, dan setelah itu kita saksikan yang lainnya. Muhammad Sadat, selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih Prof. Renald. Wah, saya terkejut. Ya, Prof. Nah, suatu yang membanggakan melihat prestasi Sadat yang lebih dikenal dengan jersey-nya sekarang. Iya. Semingguan ini cukup hangat, Prof. Oke, tapi pertama-tama selamat dulu. Ya, Timnas menang terhadap Vietnam, mengalahkan Vietnam. Alhamdulillah. Ya. Tetapi dan memang menggunakan jersey Erspo. Ya. Erspo ini adalah jersey yang diproduksi oleh Espro, betul ya? Jadi kita ditunjuk oleh PSSI dari di-announce di tanggal 25 Oktober, dan semenjak itu kita gerak cepat untuk memproduksi dan menyiapkan semuanya, Prof. Berapa ribu Anda produksi? Adalah lumayan. Atau berapa juta? Enggak, belum Prof, belum. Karena emang si Erspo ini kan baru, Prof, dan kita kan juga ada beberapa treatment khusus yang kita harus support ke produk timnas, VIK-nya mereka gitu. Jadi emang beberapa treatment atau caranya masih baru nih, dan kita masih baru. Ya, kita lagi belajar. Ya cuman kalau ngomong kayak gitu ntar dimarahin juga nih sama netizen, Prof. Jadi kan kita sebenarnya kalau secara brand kan udah, saya secara sendiri personally ya sudah 12-13 tahun lah. 13 tahun di bidang dulu di kampus di Margonda Residence, Prof, dulu gudangnya. Jadi di studio kecil di departemen di Depok. Dulu kalau ngambil barang tuh naik motor dari Depok ke Ciledug, Prof. Depok, jadi Ciledug. Dulu konveksian di Ciledug. Ciledug, gitu. ya. Jadi, Ciledug apa Cipulir? Cipulir, Kreo itu kan buat cipadunya, bahan. Tapi kalau jahitnya di Ciledug, Prof. Jadi bikin jersey-nya untuk timnas, populer, tapi kemudian ada kontroversi, mulai rame. Anda baca itu? Iya, mulai Prof. banyak orang yang marah. Rame sekali, Prof. Ya personally mungkin beberapa waktu terakhir saya juga udah infokan ke tim, udah kita diam, mendengar dulu apa yang masukan-masukan yang ada dari netizen. Ya, mungkin diperbaiki?
Pasti Tapi kan ya ada beberapa lah. Oh, patch garunnya ya agak-agak turun segala macam. Oke, kita kasih masukan, sudah diinfokan ke tim productions terkait. Tapi yang happy sebenarnya jersey kita tuh kemarin perform well, Prof. Maksudnya bagaimana perform? Keringatnya nggak ngeplak gitu. Oh, nggak ngeplak. Jersey-nya biasa kan jersey itu kan suka kadang-kadang membekas gitu. Alhamdulillah kemarin 90 menit. Setelah di foto-fotonya tegang juga karena kan belum dites massal sebanyak itu kan di publik gitu. Katanya nyerap keringat. Iya, nah itu juga saya mau klarifikasi sebenarnya sama Pak Marji, Ketua Badan Timnas, Manajer Timnas, saya sudah infokan. Jadi saya bilang, Pak, ini bahan terbaru ya yang sudah kita upgrade. Ada WhatsApp-nya juga, saya WhatsApp langsung ke beliau. Dari Pak Marji bilang kalau ya yang penting menyerap gitu. Ya itu sebenarnya saya sama Coach Sintayong sudah ketemu beberapa kali, Prof. Bahkan setelah acara saya datang langsung ke Stadion Madia pada saat timnas latihan, kita dengar masukan dan ya kita besoknya langsung ambil tindakan cepat buat upgrade. Nah, yang banyak khayalak ramai mispersepsi seakan-akan saya men-challenge Coach Sintayong. Padahal maksudnya ini tuh bahan yang sudah kita upgrade loh gitu. Oh, okay. Cuman ya daripada kemarin ramai lagi ya kita nggak perlu klarifikasi lah. Tapi walaupun dicoba menyerap air, karena panik kan, Prof. Panik. Karena pada saat itu kan sehari sebelumnya gitu kan. Jadi sehari pas 2 hari sebelumnya udah ramai kan. Wah, ini belum selesai masalah jersey, tiba-tiba ramai lagi gitu. Dan saya juga bilang sama tim ke timnas untuk oke, kita bertanggung jawab dan kita upgrade gitu. Dan saya sampaikan ke Pak Marji kalau kita sudah mengupgrade dengan jersey terbaru. Cuman ya salahnya pada saat itu ya dengan tidak dibungkus dengan PR yang baik gitu. Tapi ya saya dari dulu emang kayak gitu, Prof. Yang ngepost apa adanya gitu kan, nggak pernah ada tim. Ya kesini juga saya datang sendiri gitu kan. Jadi ya udah gitu. Kamu kan mahasiswa dari Aceh kan? Saya dari Aceh, Prof. Dari Aceh. Waktu itu kos di Depok atau? Iya, jadi 2008 saya sempat bimbingan tes sebelum masuk UI. Ya. Udah di Kutek, Prof. Jadi kos ya di Depok? Kos di Depok. Sebagai anak daerah kamu kemudian berdagang? Iya. Sampai kuliah? Iya, Prof. Kuliahnya aman? Jadi saya sarjana erigo, Prof, bukan sarjana ekonomi. Karena semester 14 saya mengundurkan diri dari kampus. Mengundurkan diri dari kampus. Jadi nggak selesai sekolahnya? Nggak selesai. Jadi sarjana erigo, Prof. Sarjana Erspo juga. Jadi pada saat itu juga orang tua sebenarnya nggak setuju kan. Mama dikasih emas 1 gunung pun mama nggak mau katanya. Waduh, takut juga kan, Prof. Saya lagi usaha, lagi kerja keras. Pada saat itu erigo udah ada sih. Erigo sudah ada. Tapi masih kecil. Masih cuman stoknya cuman dua lemari saja. Timnya cuma 3 orang gitu di Cinere. Mama saya sempat bilang kayak gitu, saya izin minta tolong ditarik ucapannya. Sudah ditarik, Prof. Alhamdulillah sudah ditarik. Karena harus cium kaki mama. Sudah cium. 2013 sudah cium itu. Jadi sudah dapat restu. Sudah dapat restu, alhamdulillah. Setelah mama melihat kamu ternyata bersungguh-sungguh. Iya, bersungguh-sungguh. 2 tahun ini kok nggak dibilangin, kok nggak denger gitu ya. Saya bilang ya ini jalannya, karena pada saat itu kan teman-teman sudah saya 2008, berarti 2012 sudah lulus, Prof. Jadi saya masih baru ngerintis, rasa-rasanya kayak startnya ketinggalan nih gitu. Jadi mau nggak mau saya harus bikin my own path lah gitu untuk jadi lebih baik kamu push ini harus jadi di barang gitu. Barang ini gitu. Sendiri atau ada pacar atau ada istri? Sendiri pada saat itu di kampus. Jadi stoknya cuma sedikit, cuman beberapa puluh piece ya, jahit di Libahan, di Tanah Abang, di Cipadu, jahit di Ciledug. Kalau masih mahasiswa gitu sedikit aja udah senang ya? Iya kan, dulu saya ingat banget tuh teman-teman kalau mau ngetes produknya harus datang ke apartemen saya dulu gitu, tes cobain gitu. Dulu namanya sebelum Erigo Selected & Co, Prof. Selected & Co. Tapi itu brand udah ada di Inggris. Saya pikir nih kalau tiba-tiba brand ini besar gimana nih? 2013 kita ganti jadi Erigo. Erigo artinya?
Erigo itu dari bahasa Latin. Bahasa Prof. Latin. Artinya menstimulasi, memperbaiki, membangun. Ini luar biasa, orang Aceh ini biasanya namanya Arab, ini namanya Muhammad Sadat. ya, Muhammad Artinya Sadat, ya. Sadat keras artinya. Keras. Tapi dari Latin ini. Ya. Iya, itu pada saat itu karena jadi uniknya produknya Erigo, nama Erigo itu sendiri datang dari salah satu produk yang ada di Selected & Co. Jadi Selected & Co misalnya saya bikin Erigo shirt. Ya. Nah, saya pikir nama Erigo kayaknya nggak mungkin misspelling gitu. Makanya kita dan pakai langsung nama. terus meledak. Ya, 2014. 2014. Nah, makanya 2015 saya mengundurkan diri dari kampus karena itu dulu kalau pameran ngantri sampai 2 jam, Prof, 2 jam, 3 jam. Orang ngantri, customer kamu ngantri customer harus untuk beli ngantri. itu ya. Ya, karena dan pakai apa? Pakai KOL. Oh, belum. Dulu ada tuh KOL, masih pakai dagelan dulu. Ah, jadi maksudnya dagelan bagaimana? Sosial media gitu, Prof. Ya. Dulu dagelan itu paling besar, dia sampai 10 juta followersnya. Kalau sekarang Raffi ini udah 70 juta, dulu Raffi belum Instagram mungkin belum seserius sekarang bahkan. Jadi salah satu yang paling besar itu dagelan. Jadi kita pakai sosial media buat nge-boost dan alhamdulillah impactful sekali ya, Prof. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini ego Liverpool katanya. Karena kan kita mengangkat tema merah putih, Prof. Tema merah putih, ya, Iya. pasti ada merahnya lah. Pasti ada merah dan harus ada putih. Ya. Dan bahkan juga banyak yang minta merah putih jersinya ya. Cuman sekarang regulasinya, saya nggak tahu harus cross check lagi, tapi kalau nggak salah regulasinya nggak boleh tuh kalau misalnya warna beda warna gitu. Karena kita masih peringkat di atas 100 FIFA. Tapi ya correct me if I'm wrong, saya udah coba jelasin apa kita bikin nih merah putih gitu. Dari pihak PSSI ininya merah-merah lebih aman gitu. Makanya tapi kan kalau kayak pertandingan friendly match kemarin U20 sama Cina, kita pakai merah putih, Prof. Gitu. Karena friendly match boleh gitu. Tapi kalau FIFA qualifiers, terus pertandingan yang penting-penting biasa itu nggak boleh. Gitu. Kalau kayak Jepang kan boleh tuh biru putih. Tapi kalau kita karena belum satu FIFA kayaknya belum boleh gitu. Tapi ya lagi-lagi ya personalnya juga ya mungkin saya mewakili tim-tim yang rame nih akhir-akhir nih. Tapi minta maaf juga, Prof, gitu karena ya ramai sekali ya dan ya. Apakah ini karena pengalaman pertama Anda kita masuk ke dalam timnas ini? Ya, sepak bola ini kan sesuatu yang menjadi hiburan masyarakat yang sangat luas di Indonesia. Ya. Mungkin ekspektasi ya, Prof ya. Karena kan setelah kemarin Piala Asia bagus bermainnya, terus juga kan kita belum pernah menang hampir 20 tahun FIFA Matchday buat Piala Dunia gitu. Alhamdulillah kemarin menang. Jadi harap lagi kan pasti bebannya berat gitu kan dan mungkin ekspektasinya tinggi. Tapi bisa tidur? Kenapa? Bisa tidur? Sempat minum obat tidur, Prof. Enggak lah. Jadi emang cukup capek lah beberapa hari ini mulai jersey trainingnya kemarin gitu kan sempat wah ini kenapa jersinya rame dan lain-lain gitu. Tapi kan kita mikir ya ini kita harus bawa marketnya harus ke lifestyle gitu. Mengapa menggunakan konsep fashion show dalam peluncuran jersey kali ini? Ini kan sepak bola, kenapa Anda menggunakan pendekatan fashion show? Rasa-rasanya Nike juga sering sih, Prof, ada seperti itu. Cuman emang mungkin dengan pemain-pemain timnasnya mungkin saya belum tahu ya apakah pernah ada apa enggak, tapi konsep seperti itu sebenarnya lumrah lah di sportswear. Cuman emang kita mau kemas dengan cara yang unik. We want to start strong lah, dari awal mau start strong. Tapi bebannya juga strong. Ternyata rame juga ternyata gitu. Karena kan ekspektasi sih, saya mikirnya ekspektasi. Anginnya kencang sekali ya? Anginnya kencang sekali, Prof. Jujur, Erigo juga pernah beberapa kali lah kena mental rame-rame seperti ini gitu. Tapi kali ini saya coba bilang ke tim, personally saya sampaikan, kita juga nggak mungkin mengatur semua perasaan orang-orang. Tapi kan 4 bulan terakhir tim sudah bekerja keras dan saya udah apresiasi juga kerja keras teman-teman gitu. Ya pastinya kita akan buktikan mungkin di beberapa waktu ke depan dengan third dan fourth jersey. Barusan masuk, bener-bener barusan tadi baru masuk. Bos, ini jersey upcoming third jersey. Sudah keluar? Belum. Cuman udah dikirim. Dikirim dari tim, mendengar masukan dari beberapa teman-teman. Jadi yang third ini merupakan upgrade dari yang second kemarin atau sebenarnya kita we want to play safe. Di awal ini kita mau play safe. Cuman bukan salahnya netizen beranggapan itu
kalau ini produk tuh very similar sama yang lain gitu. Tapi kan kita pengen angkat tema merah putih. Imagine kalau kita tiba-tiba bikin warna-warna lain yang loh kok nggak ada merah putihnya gitu kan, itu akan datang lagi gitu. Untung kan. Pilpres sudah lewat. Aduh. Kampanye sudah lewat. Aduh. Kalau tidak disangka ini merah, ini Ganjar. Aduh. Ya, kalau Anda ganti jadi biru, Anda disangkanya Prabowo Gibran. Ampun. Oke, tapi sebentar dulu ya. Jadi Anda menggunakan seperti fashion show. Ya. Saya berpikir mungkin karena itu adalah tradisi di bidang fashion yang Anda selama ini geluti dan Anda pernah masuk di dalam New York Fashion Week ya. Betul ya? Fashion Week atau Wake atau WK WK. Iya, the real Fashion Week, New York Fashion Week. Itu yang benar. Asli. Kita makanya di 2021 dan 2022. Ya, itu pandemi, Anda masuk ke New York. New York gitu. Jadi ada opportunity itu. Ya kita coba kerja cepat. Ya alhamdulillah direspon baik. Jadi dan emang Anda menggunakan bintang-bintang Indonesia, Anda bawa semua ke New York. Dan kemudian iklan Anda juga ada di billboard di Times Square. Ya, jadi itu emang standar yang kemarin terjadi ini apa yang saya rasakan dan tim rasakan juga ya. Wah gila nih, ini sama seperti New York Fashion Week. Bahkan mungkin sampai sekarang belum rame nih, nggak habis-habis nih animonya. Ada terus kegulung terus. Bedanya dulu positif, sekarang agak sedikit gitu. Panas begitu ya? Agak panas karena ya tadi mungkin udah national matters kan Prof. National matters ya need national standards gitu. Dan ya mungkin pada saat itu kita nggak punya waktu yang lebih luas, lebih panjang buat menjelaskan, oh ini maksudnya ini loh, ini bukan Liverpool karena kita mau ya merah putih dulu lah. Kalau dilihat kan komponen selain Garuda itu semuanya merah putih loh, Prof. Gitu. Kita ya putih, emblem juga putih, Garudanya juga kita bikin putih gitu. Awalnya tuh merah-merah Garudanya. Jadi masukan dari Pak Erik, kenapa nggak merah putih gitu. Jadi kita di awal tuh play safe gitu. Kenapa? Karena nanti tiba-tiba ada komponen warna lain, takutnya loh, ini nggak identik sama timnas Indonesia juga gitu. Ya, tapi launching dengan cara fashion show itu juga dikomentari. Iya, jadi sebagai gimmick katanya. Gimmick is part of the business kan, Prof. Gitu. Karena kan we want to start strong dengan ya kita bikin sesuatu yang berbeda. Karena dari dulu saya selalu beranggapan kayak gini, Prof. Kayak tadi saya cerita di awal. Pada saat teman-teman sudah lulus kuliah, saya belum, ya pokoknya ini barang harus jadi gitu. Jersey 30 ini akan di-launching kapan? Belum bisa kita announce dulu, Prof. Belum bisa kita announce, yang pasti tahun ini. Yang pasti tahun ini. Tahun ini. Akan ada kejutan? Iya, kita akan keluarin lebih banyak main warna lah gitu. Walaupun nggak semua warna kita mainkan, tapi kita lebih berani lah gitu. Anda mengalahkan 19 merek lain dalam pitching untuk mendapatkan jersey timnas ini. Bahkan Anda juga mengalahkan Mills, pemain yang sudah bercokol di sana sebelumnya. Bagaimana persiapannya sehingga Anda bisa memenangkan? Iya, persiapan di awal kita belum se-start sekencang itu. Ada beberapa penawaran dari beberapa klub-klub Liga 1 buat mulai. Cuma saya bilang saya mau dulu karena ya saya mau ya timnas itu kan pasti ya ngerangkul semuanya lah gitu ya. Tapi pada saat bulan Agustus atau Juli kesempatan itu datang ya kita tim langsung mempersiapkan semaksimal mungkin. Walaupun sebenarnya secara prototipe-nya belum final gitu. Kalau dibilang kenapa bisa menang, ya pada saat itu emang ada beberapa program yang kita tawarkan yang menarik dibandingin mungkin beberapa brand-brand sebelumnya gitu. Apa aja program? Pertama kita memberikan VIK yang lebih banyak daripada sebelumnya. VIK itu produk yang pemain pakai lah, staf kepelatihan dan lain-lain. Yang kedua kita memberikan support, marketing support yang mungkin part yang kayak kemarin launching, kita bikin stage-nya, wah gitu. Itu yang bikin stage-nya tuh sama kayak bikin waktu Asian Games, Bro. Jadi yang Asian Games yang stage Asian Games 2018 tuh mereka yang bikin gitu. Jadi kita benar-benar mau yang terbaik lah buat itu timnas. Anda yang bikinkan? Timnya, tim yang bikin stage kita itu sama kayak tim Asian Games yang bikin. Gitu. Jadi kita walaupun ya kita budgetnya nggak sebesar itu, tapi kan ya kita mau serius lah gitu. Selain produk marketing kita juga kasih royalti
royalty program. Selain dari cash ya, tapi royalty program itu yang menarik karena mimpi saya timnas bisa masuk ke Piala Dunia, ini produk harus masuk ke puluhan ribu jaringan Indomaret atau Alfamart. Itu my pemikiran saya, dan saya udah buka obrolan sama Indomaret juga Alfamart. Dan saya pengen kalau bisa ada di sport station seluruh Indonesia atau mungkin Planet Sport atau toko-toko olahraga lainnya. Jadi karena kalau Erigo sendiri saya berkaca dari Erigo, Prof. Erigo tuh ada satu produk yang terjual tuh ratusan ribu pieces. Jadi kenapa ada jokesnya Erigo. Jadi karena emang produknya semasif itu dan masih yang jaket itu bukan? Iya, jaket Coach Your Mind juga, tapi ada kaos namanya Summer Project yang black kaos. Nah itu terjual sudah lebih dari 800 ribu pieces. 1 juta pieces lah. Itu di repeat terus karena di online itu gamenya seperti itu. Produk makin pintar dia akan nyari customer-nya gitu kan. Makanya saya ya timnas harusnya bisa lebih daripada itu gitu. Dan ya alhamdulillah respon dari distributor kemarin juga mereka mikir kalau dari prinsipalnya aktif pasti ya ke distributor juga bagus. Nah tapi end game saya mau masuk ini ke Indomaret gitu. Jadi ketika timnas lagi main gitu ya ini produk cepat langsung bisa dibeli. Tapi bagaimana sampai brand Anda itu bisa menang, jadi Anda persiapan. Ya. Anda punya berapa banyak SDM sekarang? Kalau dari tim Erigo sih ada ratusan, tapi kalau tim Erspo ini kita bedain, Prof. Ya, Erspo berapa banyak? Erspo nggak banyak sih, 20-an. Makanya kita pakai agency buat create the philosophy, design dan lain-lain. Desain itu dari tempat lain lagi? Yang namanya Ernanda, siapa itu? Ya, Nanda. Jadi ya Nanda, jadi the moment kita ditunjuk, kita kan harus create. Karena kan timnya juga, saya mau yang beda lah sama treatmentnya Erigo. Jadi kalau Erigo pun kita ke New York Fashion Week pakai handle sendiri, Prof. Ya ada bala bantuan, tapi nggak semasif yang kayak gini. Oh ini kita minta bantu, buat branding kita minta bantu, buat photoshoot kreatif kita minta bantu. Kenapa? Karena kita mau yang terbaik. Jadi Anda sudah melakukan kolaborasi dengan banyak pihak untuk meng-create ini semua. Iya gitu. Cuman emang momen kita ditunjuk itu mungkin pada saat kita keluar desainnya nggak maksimal lah dari sisi PR-nya gitu ya. Kita bisa menang seperti kemarin ya karena secara treatment juga kita bedain gitu, Prof. Dari sisi royalty dan lain-lain. Jadi Erigo ini sudah berapa? 14 tahun? 2011 ya kurang lebih 13 tahun, 12-13 tahun. Ya. 13 tahun Anda sudah berjalan dan sekarang ini Anda sudah mempunyai jaringan di seluruh Indonesia? Ya, kalau Erigo sudah ada di Ramayana, mostly ada di Ramayana, di pop-up store. Lebaran ini kurang lebih ada 200-an locations ya, 200-an titik distribusi ya. Gitu. Ya 200 locations dan sudah berapa ribu orang yang bekerja di factory dan di... Kalau factory kita outsource juga, ada sendiri tapi mostly kita outsource. 10% aja di in-house, ada 4-5 line di kantor, di Legok, Karawaci. Kalau tim ada 400 ya kurang lebih. Tapi kalau Erspo masih kecil, Prof, masih baru. Erigo adalah brand yang cukup populer, banyak orang bicarakan dan produknya ada di mana-mana, bahkan disebutnya jersey atau apparel sejuta umat. Jadi di sini ada Erigo, di sini Erigo, di sana Erigo. Kalau lagi nyebrang jalan, yang di sini pakai jaket Erigo, di sini pakai kaos Erigo, di sini pakai Erigo juga begitu ya, seperti itu. Dari mana Anda dapat kewirausahaan ini? Anda kan kuliah di Fakultas Ekonomi sama seperti yang lain. Dari mana? Apakah Anda memang keluarga sudah biasa berdagang atau itu satu satu path yang Anda create sendiri? Orang tua saya backgroundnya bapak saya pegawai bank, mama tuh guru. Jadi bukan pedagang? Bukan pedagang. Bahkan saya ingat tahun 2006 orang tua saya juga bikin bisnis nggak adalah berpartner tapi nggak jelas partnernya gitu. Jadi saya masih ingat momen-momen itu gitu. Momen-momen kekecewaan. Ya, kekecewaan itu ya. Saya tuh waktu dari SMA kayaknya udah emang pengen berwirausaha. Berdiri di atas kaki sendiri lah gitu. Dari dulu emang. Jadi racun-racun kewirausahaan itu sudah masuk dalam pikiran dari salah satu dari Prof juga deh. Jujur saya ya benar. Saya waktu dulu gimana cara provisi atau apa? Waktu zaman SMA saya kayak ada sempat beli bukunya deh. Jadi waktu zaman SMA saya ikut seminar 2 kali, Prof. Kebetulan saya sekolah pindahan. Saya dulu di boarding school. Di pesantren jadi pindah ke sekolah umum di kelas 2 saya pindah ke sekolah swasta dan waktu saya lagi keluar ngasih surat izin nggak bisa masuk sekolah karena mau ikut seminar
Nah guru saya bilang, ya nanti aja ikut seminar-seminar, karena seminar pasti akan banyak nanti kalau udah masuk kuliah gitu. Tapi the moment itu yang merubah pandangan saya sih pada saat itu, Prof. Ya inspirasinya mungkin dari Prof juga pada saat itu. Jadi saya dulu waktu mau ambil kelas pemintal penuh nggak dapat, jadi ya tapi emang waktu di kampus saya juga emang dari dulu tahun 2010 udah berdagang, Prof. Jadi dulu tuh saya jualan tiket konser. Dulu kan Ibu Dibyo kalau tahu, Prof. Ya, betul. Terus Java Jazz saya sama, tapi saya pertama kali jualan tuh di Pondok Indah, di rumahnya Om Adri Subono. Oh. Ya, itu pertama kali entrepreneurship journey saya tuh, Prof. Anda kenal dengan Pak Adri? Enggak, saya ngantri jam 2 malam, jam 5 pagi. Untuk beli tiket dan jual lagi? 2 orang, saya bawa 2 orang buat ngantri. Saya punya mahasiswa juga 1 orang namanya Sadat juga. Saya, dan Prof. dia juga ada satu beda. lagi, Oke, ya satu lagi ya. Tahun berapa itu? Mungkin sebelum Anda. Ya. Oh, Sadat juga? Ya, dan dia juga melakukan gitu, jual tiket ya. Dia jadi calo tiket untuk pergi tugas ke luar negeri itu. Ya. Karena waktu itu kan Pemintal itu pemasaran internasional, harus pergi ke luar negeri dan harus kesasar. That's me. Ya. That's me, Prof. Anda pernah di kelas saya itu? Kayaknya saya deh, Prof. Saya ke luar negeri, saya ke Belanda tuh pada saat Belanda itu. ya? Karena saya ingat kata-kata Prof. Ya. Boleh ke Pemintal, Ya. Boleh ambil kelas Pemintal, tapi nggak boleh di Singapura, nggak boleh di Malaysia. Ya. Ya, makanya saya Itu tahu. Anda? Itu saya, Prof. Saya tapi nggak satu kamu, tapi makanya cerita. Dan dulu belum sebesar ini. Iya, saya, Prof. Sekarang saya ketemu orangnya. Ya. Baik, jadi pada saat saya ingat banget waktu 2009, makanya Prof Renal bilang nggak boleh ke Bangkok, nggak boleh ke Malaysia, Singapura nggak boleh, tidak boleh berbahasa Indonesia, nggak boleh berbahasa Melayu, karena mentalnya akan seperti itu gitu. Supaya bisa keluar, supaya berani menghadapi. Dan Anda ke Belanda? Ke Belanda saya, Prof. Jadi saya jualan tiket, dari tiket itu saya ke Belanda. 2010 berarti itu, 2010-2011. I see. Saya dan tim. Menarik. Jadi saya ke market Indonesia yang di Belanda pada saat itu sama teman saya. Saya lupa deh. Ya. Oh, sampai ke Prof ya? Ya, baik. Itu saya, Prof. Ya, itu udah pasti saya. Baik. Karena jualan tiket pada saat itu belum banyak. Baru saya dan tim lah. Dan memang kami dorong agar mahasiswa itu bisa mandiri. Jadi tidak membebani keluarga, tidak minta sama orang tua, tapi karena jualan tiket pada saat itu enak, Prof. Tapi saya 2012 insaf, 2011-12 karena ya kayak mikir nih menimbun lah gitu ya. Mungkin pemikirannya pada saat itu kayak nggak bener nih gitu ya. Udah pada saat itu saya shift. Tapi saya pernah 2010 itu jualan jersey juga di Malaysia, di Bukit Jalil. Jadi saya beli barangnya. Jadi periode Oktober 2010 itu benar-benar ngerubah saya tuh dari mulai saya dapat jualan tiket Maroon 5 di rumah Adi Subono. Akhir tahunnya saya berangkat ke Malaysia jualan jersey dan sekarang nonton bola gitu. Saya juga pernah punya warung di Kukusan Teknik, Prof. Tapi 2 bulan saya di-kick dari grup. Jadi ada 4 orang share pemilik sahamnya, terus saya dikeluarin. Kayak marketing nggak kerja katanya. Jadi saya punya jualan es doger dulu. Jadi 2010 tuh emang lagi ambisiusnya kayaknya tuh, Prof. Ya, baik ya. Menarik sekali. Jadi Anda sudah berkembang, tapi dari berbagai percakapan yang saya coba baca, saya coba pelajari, Anda juga pernah mengatakan bahwa Anda baru merasa punya uang tahun 2020. Sebenarnya setiap tahun tuh ada uangnya, Prof. Tapi emang dari dulu kalau beli apa-apa tuh ya kayak Erigo gitu kan. Maksudnya nggak saya jadi setiap dapat uang gitu. Anda kan kembalikan ke perusahaan. Iya. Ya buat pengembangan lah gitu. Saya tuh baru punya aset tahun 2019, Prof. Tapi benar-benar baru ada tuh beli aset lah 2019. Jadi dari dulu tuh emang ya kayak saya bilang saya nggak mau pakai cara old gitu. Walaupun sekarang akhir-akhir ini kayak udah, dulu kan belum berkeluarga ya, Prof ya. Kalau belum berkeluarga kan pasti lebih berani ya. Sekarang kan udah punya anak, alhamdulillah. Jadi kayak lebih maintain lah gitu. Kalau dulu emang ya emang ada bikin keluar negeri photoshoot habis duit gitu kan. Sebenarnya itu kan boros kan gitu. Tapi ya buat saya secara pribadi ada kepuasan tersendiri dan ya saya pengen lah ada brand dari Indonesia yang
yang cukup bisa berbicara banyak lah gitu. Ya alhamdulillah di Erigo kita beberapa tahun di marketplace nomor 1 ya. Sekarang mimpi saya ya Airsport ini harus bisa menjadi seperti Nike, Adidas, Puma lah gitu, yang bisa nggak cuman ada di Indonesia gitu. Sebenarnya bukan gimana-gimana sih, sebenarnya lebih biar ya kita kan industri padat karya bagus gitu ya, Prof ya di Indonesia gitu. Tapi emang secara brand ya ini belum ada, dan ya mimpi saya ya kalau bisa harus ada lah, dan harusnya itu bisa menginspirasi, karena waktu zaman Erigo pun kayak gitu. Saya kasih lihat nih gudang kita besar, gudang kita ya kalau misal brand mau jualan banyak ya nggak mungkin barangnya sedikit gitu. Ya itu part of edukasinya juga lah ke beberapa pebisnis juga yang baru mulai gitu. Jadi Anda mulai usaha, kemudian baru tahun 2019 itu Anda baru mulai bikin membuat itu pada aset, saat itu. Gitu ya. Aset artinya fix aset ya. Ya, pada saat itu emang kan udah lama kan, dari 2010. Artinya apa? Anda bikin sendiri pabriknya, gedungnya, atau apa? Ada yang kalau gedung sih belum, karena kan saat itu saya dapat pemahaman kalau aset yang kita bangun ini kan baiknya buat yang produktif. Cuman belajar dari pengalaman 2019 ke 2020 tuh sampai 2021 2 tahun kita pindah 5 kali gudang, Prof. 5 kali warehouse. Di situ saya pikir ini kayak nggak bisa kalau saya ada aset. Jadi aset yang Anda maksud itu apa? Gudang? Ya ada gudang gitu kan, tapi factory. Ya, tapi sekarang saya tuh lebih ke mikirnya kayak kalau misalnya saya bikin aset yang saya bikin bangun, kalau nggak produktif sayang kan, Prof. Ya, gitu. dan sekarang kan eranya light assets bukan gitu. heavy assets. Kalau dulu heavy assets harus punya semuanya. Kalau sekarang kan banyak sekali aset yang menganggur, gedung-gedung menganggur, gudang milik banyak perusahaan tidak terpakai, bisa kita pakai kan, sebetulnya bisa kita hanya kerjasama, bukan begitu? Betul. Ya, baik. Kemudian sekarang Anda sudah bekerja sama dengan endorser yang luar biasa. Ada Raffi Ahmad di situ ya, yang followernya sangat banyak sekali ya. Bahkan juga dengan Dedi di situ saya lihat ya. Dedi bahkan menjadi investor Anda, saya dengar begitu ya. Bagaimana prosesnya sampai Anda bisa bertemu dengan mereka? Dan begitu, ini kan orang-orang yang menguasai algoritma, yang membentuk algoritma, begitu ya. Kalau Dedi ya kenal dari teman-teman. Kalau Raffi pertama kali ketemu waktu di Labuan Bajo. Jadi Raffi lagi liburan, saya lagi ada bikin campaign di Labuan Bajo, ketemu pas-pasan. Pada saat itu ya ketemu, alhamdulillah ngobrol. Sesederhana itu ya? Sesederhana itu. Kebetulan itu ya? Kebetulan itu. Ya, tapi prosesnya setelah itu bagaimana? Kok begitu Anda begitu cepat bisa mudah menggunakan mereka? Tentu ada biayanya. Ada biaya, pasti ada biayanya. Raffi ada biayanya. Kalau Om Dedi dari awal waktu isi podcast saya todong, udah jadi investor gitu. Alhamdulillah kita juga sudah ada investor juga sih, Prof, masuk dari private equity juga yang masuk. Arahnya lebih inilah ke depan akan lebih rapi lah gitu harapannya. Karena kan saya secara personal kan emang dulu mindsetnya lebih marketing, Prof. Ambilnya kan marketing, jadi nggak yang ekonomi di FEUI, tapi ya bukan yang lebih finance. Saya juga kenapa mengundurkan diri karena PA1, PA2, AMAB nggak lulus, Prof. Jadi sampai semester 14, ini kayaknya kalau saya lanjutkan. PA itu pengantar akuntansi. Nanti tentu pengantar akuntansi 2, pengantar akuntansi biaya, akuntansi manajemen belum lulus, Anda Prof. tidak harus menjadi akuntan, tapi Anda bisa lapor. Iya, jadi. Tapi kan sekarang bisa membaca laporan keuangan kan? Bisa, tapi bisa, ya nggak yang advance lah. Tidak bisa jadi pemeriksa lah. Iya, saya nggak bisa. Saya pokoknya saya tuh bagus untuk build gitu, untuk build something, karena kan nggak gampang untuk ngadepin badai. Nah, rasanya saya sabar untuk menjalani itu ya. Manajemen itu dari ujung sini sampai ujung itu banyak sekali kembangannya. Jadi kita tidak harus menguasai semua, tapi kita pegang aja strategic dan consumer behavior, ditambah dengan bagaimana kita menggerakkan people, menginfluence, dan kemudian itu saya suka kayak gitu, Prof. Anda bisa melakukannya. Saya lebih suka begitu, lebih ke bagaimana nih ngeramein lah gitu. Ngeramein dan ya kan kayak orang bilang gimmick ya. That's how I build Erigo gitu kan. Dan saya mau coba ini di Airsport juga. Bukan gimmick sih, lebih ke kan harus dibikin apa ya, dibikin greget lah gitu. Dan itu tuh kayak nggak bisa tiba-tiba nuang air langsung full gitu, kayak pelan-pelan. Kayak masak aja, kayak gorengnya nggak bisa langsung satu bumbu dikeluar barengan gitu. Nah, that's caranya seperti itu biasanya saya ngeluarin. Dan cuman ya di netizen bola banyak nggak sabar, keluarin aja gitu.
Ya, jadi masukan sih. Welcome to the jungle. Ya. Itu dari Pak Erik juga, selamat datang di sepak bola Indonesia. Kata saya dapat WhatsApp seperti itu juga tuh lagi rame-rame. Jadi Erspo itu kepanjangan Erigo Sport atau Ernanda Sport? Yang mana yang benar ini? Gini Prof, karena pada saat itu kita harus decide secepat mungkin. Ya. Tadi kan mau pakai nama Erigo. Cuman saya pikir kalau ada nama Erigo kan nanti bingung kan. Sports tapi lifestyle. Sekarang kan Erigo juga jualin baju yang buat... Anda sudah kuasai strateginya ini. Iya, karena kan kalau misalnya pada saat itu saya pakai dua-dua nama sama, jadi akan lebih bias ya. Tiba-tiba sportsman jualan bajunya Shanghai shirt, kemeja koko gitu. If you want to sell everything, you will get nothing. Iya kan, ya itu maksudnya Prof gitu. Jadi ini akan lebih ke running, lebih ke football, lebih ke ya kalau emang bisa baseball gitu, lebih ke activewear gitu. Nah, saat itu tim ngasih ide gitu kan, namanya Mas Yudi bilang Erspo aja. Wah, Erspo Erigo Sport nanti dong gitu. Ya, publik bisa beranggapan seperti itu. Pada saat itu kita mikir karena kan aim-nya kita lebih ke nanti akan ada running, akan ada yang buat olah activewear gitu ya. Ya kita pengen yang ergonomik. Nah, ergonomik sporty outfit, that's the isinya seperti itu panjangan. Jadi produk ini tuh nggak cuma buat casual, tapi lifestyle juga bisa pakai. Menjelang bulan Ramadan ini, Anda juga mengeluarkan baju koko. Iya itu Prof. Ya, baju koko. Ini adalah lifestyle. Ya itu buat Erigo. Erigo kan, Erigo kan emang udah 10 tahun nggak pernah kita keluarin gitu. Ya. Dan dapat masukan juga dari data kalau produk-produk Lebaran ini tuh sangat diminati gitu. Ya tahun ini kita keluarin produk baju-baju ya. Ini bisa dapetin di Ramayana dan di pop up store dari Aceh. Papua di Ramayana juga ada kalau nggak salah, masih ada deh. Baik, ya. Kita ketahui bahwa sekarang ini dunia fashion memang berubah cepat sekali. Dulu sebelum ada Zara, sebelum ada Uniqlo, sebelum ada Massimo, Dutti dan sebagainya, dunia fashion kita itu tergantung musim. Ya, kalau di drive dari barat itu ada musim panas, musim summer ya, kemudian ada fall, ada winter, dan kemudian spring, balik lagi ke summer lagi ya. Hanya 4 musim itu yang mendrive pakaian. Jadi kalau kita masuk musim dingin kita lihat itu ada turtleneck ya, begitu sebagainya. Kalau musim spring itu kelihatan orang sudah mulai pakai kaos dan akhirnya kemudian pakai pakaian yang lebih ringan selama musim panas, selama pendek dan sebagainya. Nah, belakangan setelah ada Zara dan sebagainya, masuklah kita ke dalam dunia yang disebut fast fashion. Ternyata fashion itu berubah bukan antar musim, tetapi setiap minggu kita datang ke tokonya berubah, ada desain baru dan berakibat ada thrifting, sampah dari fast fashion yang bergerak cepat sekali ya. Bagaimana dengan Erigo yang menciptakan fashion ini? Apakah juga merasa penting untuk menciptakan momen-momen seperti itu sehingga harus cepat sekali bergulir? Fenomena itu ya menurut saya secara personal juga nggak bisa dihindari gitu. Ya, karena jadi Anda juga harus mendesain dengan cepat. Iya gitu, tapi emang nggak cuma terjadi di Indonesia kan, ini seluruh dunia. Bahkan saya dengar kabar pabrik-pabrik yang biasa brand-brand dari Eropa sana order tuh lagi di slowin gitu karena kondisi global politik juga gitu ya, global ekonomi politik juga. Jadi ya customer sekarang menurut saya tuh udah masuk ke fase ya they want to express themselves gitu, kayak mereka tuh pengen jadi mereka pengen sesuai apa yang mereka mau dan hal seperti itu tuh nggak gampang buat sebagai pelaku, sebagai brand untuk cater. Pernah ada orang datang ke warehouse saya saat itu, dia bilang, Mas Sadat kalau misalnya mau bikin produk tren, nggak bisa produk itu cuma dibikin sedikit. Tren itu harus banyak, harus masif gitu. Nah makanya kenapa saya bilang, ya kenapa Erigo tren ya karena produknya masif. Karena produknya dilihat di mana-mana Erigo gitu. Dan untuk terjadi itu ya butuh guts kan, butuh keberanian dan ya rasa-rasanya saya udah ngelewatin beberapa fase ya, saya mau coba duplicate ini di timnas Indonesia gitu. Tapi ya mungkin nggak smooth dari awal karena emang ya namanya ini kan industri baru, brand baru, jadi pasti butuh penyesuaian di awal. Cuman balik lagi ke thrifting, ke fenomena fast fashion, menurut saya itu terjadi karena emang efek dari sosial media itu sendiri, Prof. Baik. Oke, Sadat, terima kasih banyak. Thank you so much. Menarik sekali ya. Prof.
Mudah-mudahan badai cepat berlalu. Prof Renard, sekali lagi saya mau ucapin terima kasih sudah menginspirasi saya. Sama-sama Dari kita. saya zaman SMA harusnya dan dari zaman kuliah gitu. Jadi, Tapi saya bangga punya thank you, Prof. mahasiswa Thank yang you, Prof. tidak memburu gelar. Siap. Kalau Anda dapat gelar tentu saya juga tetap bangga sama Siap. saja. Tapi Siap. saya lebih bangga lagi. Saya masih bisa ngambil D3 sebenarnya ke S1, Prof. Cuma nanti kita coba lihat. Tapi saya lebih bangga pada mahasiswa saya yang bisa menerapkan Amin, ilmu. amin, amin. Ya, lebih baik kita mempunyai sedikit tapi menciptakan banyak impact daripada Insya Allah. kita menyerap Insya Allah. banyak tapi kita menciptakan sedikit impact ya. Insya Allah. Saya mendoakan badai cepat berlalu dan bagi Anda yang masih panas dengan jersey-nya Erigo atau Erspo ya. Mari berikan masukan dan harapan saya dapat diperbaiki, diserap terus dan kemudian kita bisa menciptakan brand lokal yang berkualitas. Hanya di bawah tempaan api yang membara dan juga palu yang keras begitu, maka besi itu berubah menjadi baja. Katanya demikian ya. Mudah-mudahan tempaan dari Anda semua ini akan menjadikan Erigo, Erspo, merek lokal kita berhasil di dunia internasional. Jangan terus menyesali. Punya kekurangan it's okay, perbaiki saja terus ya. Sukses selalu. Thank you so much, Ya, Prof. Sadat senang sekali. Thank you so much, Ya, Prof. dan saya bangga dengan orang-orang seperti Anda ya. Dan stay relevant.